92,9 FM Mix Radio. Sebuah lagu dari Tompi menghujam jantungku sudah membuka perjumpaan kita tentunya di acara Radio Talk hari ini ya. Hari Kamis tanggal 20 November 2025 dan selama 1 jam ke depan saya Titik Pradita akan menemani Anda tentunya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti. Dan untuk Anda yang nanti akan berinteraksi atau juga mau bertanya melalui WA interaktif boleh ya di 085161280929. Baik good listener, tema hari ini adalah peran Komisi 1 dalam tata ruang kelola pemerintahan daerah ya. Dan di studio Mix FM sekarang ini sudah hadir Ibu Sri Hendarsih SPD. Beliau ini adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang tentunya nanti akan ngobrol bersama kita. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Mix FM ini. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kayak dengar di sekolah anak. Ini semangat ya, betul sekali. Perjalanan menuju ke studio gimana Bu? Lancar apa macet gitu? Iya, alhamdulillah perjalanan dari DPRD ke sini lancar. Lancar ya, dari DPRD langsung ke sini ya. Oke. Ibu, sebelum kita bertanya menyangkut Komisi 1 ya, tugas Ibu, saya mau lebih mengenal lagi gitu ya. Boleh dong Bu? Boleh. Mau mengorek-ngorek sedikit gitu tentang katanya kalau misalnya ada orang pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang kayak gitu. Jadi harus kenal dulu nih. Siap. Ya, Ibu sebelum menjadi dewan apa aktivitas Ibu? Alhamdulillah sebelum saya jadi dewan saya menjadi guru SMP 13 tahun. Nah terus dari SMP PGRI Lewi Gajah dulu. Nah setelah itu saya diteruskan ke SD Budi Luhur mengajar 19 tahun. Jadi dari tahun 2025 sampai 2023. 2023 baru ya berarti kemarin ya, baru tahun yang lalu ya. Kemudian nah setelah itu di samping saya mengajar juga saya menjadi ketua RT. Dua periode jadi ketua RT dari tahun berapa itu 2014 gitu kalau nggak salah ya. Nah itu sampai 2017. Nah setelah itu saya juga menjadi ketua RW. Ketua RW, jadi dari RT ke RW ya. Oke. Jadi di Lewi Gajah itu baru RW perempuan baru saya. 2017 sampai 2020. Oke. Nah, jadi di sana pengalaman itu adalah satu, saya ingin dekat dengan masyarakat saya. Nah, itu jadi untuk kemajuan daripada wilayah Lewi Gajah dan sekitarnya. Oke. Kalau misalnya saya boleh tanya nih, kenapa Ibu lebih memilih jadi dewan nih? Apa ingin berbakti kepada masyarakat atau mungkin punya alasan sendiri? Silakan. Kalau tadinya saya dulu cita-citanya ingin menjadi pegawai negeri ya. Tapi ya mungkin kita kenapa saya sampai ke ke dewan. Nah, di sini saya ingin lebih luas membantu masyarakat. Nah, ya kalau misalkan hanya RT kan hanya sewilayah RT atau RW. Betul. Tapi kalau dewan kita bisa membantu masyarakat lebih luas lagi, yaitu di dapilnya misalkan. Kebetulan saya ada di Dapil 4. Di Dapil 4 ya. Itu Lewi Gajah. Dapil 4 itu Utama, Cibober dan Lewi Gajah. Oke, ya dari tadi dapilnya adalah Dapil 4 ya. Ya daerahnya itu daerah Kelurahan Lewi Gajah, Kelurahan Utama dan Kelurahan Cibober. Oke. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama jadi dewan ini? Alhamdulillah ini mungkin garisan dari Allah juga ya. Nah terus dukungan daripada masyarakat wilayah kita. Nah kita itu baru pertama
Kita baru pertama jadi dewan. Jadi kita dari 2024 sampai 2029 semoga perjalanan saya lancar dan bisa membantu masyarakat sekitar. Oke, mudah-mudahan lancar ya, tanpa ada halangan satu apapun. Iya, terima kasih. Oke, Bu, kalau boleh tahu ada nggak perbedaan antara sudah menjadi dewan dengan sebelum menjadi dewan? Ada nggak perbedaannya? Kalau menurut saya, pribadi saya, mungkin kalau jadi dewan dengan tidak jadi dewan ya, kalau karena karakter saya itu sama, tidak berubah, tapi mungkin tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dulu jadi kepala sekolah, mungkin hanya saya kepala sekolah itu 3 periode. Oh, 3 periode lumayan ya, dari 2014 sampai 2022 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi di sana perbedaannya, kalau sekolah kan administrasi sudah sesuai dengan aturan daripada dinas semuanya ya. Nah, kalau di sini tanggung jawabnya, kalau sekolah itu hanya ke yayasan, ke dinas dan ke orang tua serta ke anak-anak. Tapi kalau misalkan kita jadi dewan, lebih luas lagi, tanggung jawabnya juga lebih besar. Oke, jadi itu perbedaannya ya Bu, sebelum jadi dewan dan sesudah menjadi dewan. Oke, perkenalannya mungkin sudah segitu saja. Dan untuk good listener juga jangan lupa ya, nanti boleh WA interaktif di 085161280929. Tadi kita sudah ngorek-ngorek sedikit dengan Ibu Sri Hendarsi. Kebetulan suami saya juga masih aktif. Jadi saya tuh sebenarnya ibu Persit ya. Oh gitu. Tapi ya, di samping itu juga kita hanya bisa membatasi mana yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Misalkan kita tidak boleh menggunakan barang negara, misalkan, atau kepentingan-kepentingan itu jadi khusus. Kita juga kalau pas kita ada di posisi dewan, kita posisi dewan. Kalau kita ada posisi di Ibu Persit, kita Ibu Persit. Ya, kita dari dulu juga memang dari banyak kemarin itu dari Persit juga banyak yang mencalonkan anggota dewan dan DPR RI dan DPRD, tapi di sana mungkin nggak tahu berapa yang udah jadi atau belum. Tapi kebetulan nasib saya baik, alhamdulillah kita. Jadi kita bisa di sana bagaimana membagi waktunya. Terima kasih Ibu Sri sudah membagi sedikit ceritanya. Beliau adalah sebelum menjadi dewan adalah seorang guru ya, dan juga Ibu Persit ya, yang mana tentunya harus bisa menjaga ya tentunya mana yang harus dipakai gitu, mana yang tidak. Sudah, nanti kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini, ada sebuah lagu dan nanti kita akan ngobrolin lagi dengan Ibu Sri Hendarsi SPD seputar peran Komisi 1 dalam tata kelola pemerintahan daerah, tentunya setelah yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio masih di Radio Talk hari ini, hari Kamis tanggal 20 November 2025 dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Nanti kita masih berbincang seputar peran Komisi 1 dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kebetulan sudah hadir dan sudah berbincang dengan kita Ibu Siti Hendarsi. Ibu Sri ya, betul ya, Ibu Sri Hendarsi SPD. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Tadi sudah ngobrol seputar sebelum aktivitas sebelum menjadi dewan ya Bu ya. Beliau adalah guru dari SMP PGRI Lewi Gajah dan SD Budi Luhur. Kemudian juga beliau adalah Ibu Persit ya. Dan sekarang ke pertanyaan tentang Komisi 1 DPRD Kota Cimahi nih Bu. Bisa dijelaskan nggak secara singkat apa saja tugas dan juga ruang lingkup Komisi 1 DPRD Kota Cimahi? Mangga silahkan. Ya, untuk tugas dan ruang lingkup Komisi 1 itu mencakup pemerintahan hukum dan pelayanan publik,
termasuk administrasi kependudukan, ketertiban umum, politik serta pembinaan aparatur. Nah, jadi di sana ada hukumnya, ada Kesbangpol. Jadi itu yang mencakup daripada Komisi 1. Oh, komplit sekali. Komplit ya. sekali, iya. Oke. Mengapa tata kelola pemerintahan daerah menjadi fokus penting bagi Komisi 1? Mangga, Bu. Nah, untuk tata kelola, pemerintah menjadi fokus karena menentukan kualitas layanan publik, kepercayaan masyarakat, dan efektivitas pembangunan di Kota Cimahi itu. Oke. Dan yang jelas bagaimana nih Komisi 1 menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah ya, khususnya dalam pelayanan publik. Nah, untuk pengawasan yang dilakukan yaitu melalui rapat kerja, inspeksi lapangan, evaluasi laporan, dan penanganan aspirasi masyarakat, serta pemantauan SOP pelayanan. Oke. Dalam 1 tahun terakhir ini ada nggak penemuan atau evaluasi penting yang didapat oleh Komisi 1 terkait penyelenggaraan pemerintahan? Nah, untuk temuan umum setahun terakhir mencakup layanan administrasi yang belum optimal, digitalisasi yang belum maksimal, kebutuhan peningkatan SDM, serta kurangnya koordinator antara OVD paling gitu. Oh ya. Gitu ya. Nah, kalau indikator yang digunakan Komisi 1 untuk menilai apakah tata kelola atau apakah tata kelola pemerintahan sudah berjalan transparan dan akuntabel apa, Bu? Nah, itu untuk indikator tata kelola meliputi keterbukaan informasi, yaitu transparansi anggaran. Nah, itu kepatuhan regulasi, kualitas layanan publik, serta integritas aparatur. Oke, di situ ya. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana pola koordinasi Komisi 1 dengan OPD seperti bagian pemerintahan, Kesbangpol dan juga Disduk Capil? Nah, untuk yang koordinasi ya dengan OPD, itu koordinasi dengan OPD itu dilakukan melalui rapat rutin. Nah, ada rapat rutin setiap OPD, terus adanya evaluasi program, nah terus kunjungan lapangan dan sinkronisasi kebijakan. Nah, jadi kita selalu ada rapat dengan OPD itu biasanya suka dijadwalkan juga. Biasanya rapatnya boleh tahu berapa bulan sekali atau paling nanti kalau dalam pelaporan itu biasanya nanti misalkan apakah misalkan dalam program ya nanti dilaporkan ke kita gitu. Oke. Nah, untuk good listener juga yang masih mendengarkan kita melalui streaming di 929mixradio.com, juga yang masih mendengarkan melalui gelombang 92,9 FM Mix Radio, nanti Anda bisa bertanya melalui WA interaktif di 085161280929 ya. Nanti boleh bertanya, kebetulan ada Ibu Sri Hendarsi yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Barangkali ada sesuatu yang memang mengganjal gitu ya, boleh nanti ditanyakan kepada Ibu Sri Hendarsi. 92,9 FM Mix Radio. Satu lagu dari Chrisye dengan Cintaku, spesial untuk Anda yang masih terus stay tune di 92,9 FM. Yang lagi mendengarkan melalui streaming 929mixradio.com juga selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini Kamis tanggal 20 November 2025. Kita masih bersama-sama Ibu Sri Hendarsi SPD ya. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi, dan kita masih ngobrolin seputar peran Komisi 1 dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ibu, kita lanjutkan ya. Ini melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja rekomendasi kebijakan yang biasanya dikeluarkan Komisi 1 untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah? Mangga Ibu. Ya, untuk rekomendasi kami dapat berupa perbaikan struktur operasional prosedur atau SOP pelayanan,
Terus selanjutnya yaitu penguatan sistem pengaduan dan monitoring pelayanan publik. Nah, terus rekomendasi pelatihan untuk aparatur. Selanjutnya dorongan untuk integrasi sistem data antara OPD. Dan yang terakhirnya itu usulan revisi atau pembuatan perda baru. Oke, jadi itu ya rekomendasi kebijakan yang biasanya dikeluarkan Komisi 1 ya. Dan kita ke WA dulu nih Bu, ada banyak sekali WA yang sudah masuk di 0851 61280929. Terima kasih untuk Ibu Wiwi di Cimahi. Ini assalamualaikum Ibu. Kalau ada warga merasa dipersulit urusan administrasi di kelurahan, kemana harus mengadu? Katanya apakah ke Komisi 1 bisa membantu? Begitu Ibu, mangga silakan. Siap. Untuk Ibu Wiwi, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk layanan misalkan dipersulit untuk ini bisa juga nanti bisa lewat WA saya. Nah, nanti saya akan membantu apa yang kurang atau misalkan apa yang harus dibantunya gitu. Bisa. WA-nya WA publik atau WA Ibu sendiri? Tapi kalau WA saya. Tapi kalau misalkan di Komisi 1 bisa juga Ibu misalkan kalau ada kesusahan bisa langsung ke Komisi 1 juga. Jadi bisa langsung ya. Bisa langsung ke Komisi 1. Minta bantuannya boleh. Selanjutnya ini ada dari sebentar ya. Kita lihat dulu, ini dari Diva Lewiga. Pagi Ibu Dewan, katanya sekarang banyak layanan publik di Cimahi yang sudah online seperti pelayanan kependudukan dan perizinan, tapi sering muncul error waktu masyarakat mau akses di jalan di jam sibuk. Katanya, bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan Komisi 1 terhadap kualitas sistem IT pemerintah daerah? Apakah ada standar minimal, responsivitas, atau keamanan data yang wajib dipenuhi biar warga nggak cuma diminta sabar setiap kali sistem bermasalah? Katanya seperti itu Bu. Silakan Bu. Jadi biar nggak diminta sabar. Gitu ya. Siap. Untuk Ibu Dipa Lewi Gajah untuk pertanyaannya, kalau misalkan memang untuk pelayanan di satu pintu itu biasanya ada jam-jam tertentu. Jadi ada jam-jam tertentu. Tapi kalau misalkan merasa sulit untuk online, lebih baik datang saja ke kantor offline. Jadi kita bisa langsung datang ke ke satu pintu itu untuk pelayanan terpadu itu ya. Nah, itu baru nanti misalkan kalau susah untuk ini nanti bisa saya bantu juga, bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya susah gitu ya di online, ya udah datang aja gitu. Lebih langsung ya. Jadi bisa langsung ditangani. Ada di sana penanganan yang khusus biar cepat terlaksana gitu. Memang di sana bisa juga terkendala satu dengan jaringan juga, misalkan jaringannya kalau semua pakai gitu ya. Kalau semua pakai kan bisa juga. Nah, terus yang keduanya mungkin ada waktu-waktu tertentu, misalkan pas bukan waktunya, nah makanya penuh untuk online seperti itu. Buat tadi siapa ya? Lupa saya tadi. Dipa Lewi Gajah. Mbak Diva di Lewi Gajah. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah merasa puas ya dengan jawaban dari Ibu. Semoga tidak puas, nanti bisa bertanya lagi. Iya, boleh. Silakan ke 08516128. Jadi solusinya adalah kalau misalnya kita daftar melakukan online tidak bisa langsung saja daripada kesel ya. Iya kan. Kalau online tuh memang tidak menggunakan kita kendaraan atau ini, tapi kalau misalkan kita langsung kita bisa langsung di situ pelayanannya. Saya kemarin pas pelayanannya juga untuk KTP bisa langsung jadi. Gitu. Jadi langsung sat-set gitu ya. Jadi kalau kita memang butuh untuk betul-betul darurat gitu, itu bisa. Nah, nanti kita bisa bantu juga. Oke, selanjutnya Ibu ini dari Dini di Cimahi.
selamat pagi Ibu. Kenapa proses perizinan usaha masih terasa lama dan juga berbelit-belit katanya? Oh gitu ya. Nah, Mangga. mungkin untuk perizinan itu harusnya ada tahap-tahapnya yang harus dilalui Bu. Nah di sana ini dari Ibu Dini ya. Iya, Ibu Dini di Cimahi. Nanti yang di Cimahi ini bisa misalkan langsung ke kantor perizinan nanti apa saja yang kurang. Nah biasanya kalau misalkan perizinan itu kalau misalkan belum jadi ya itu mungkin ada salah satu surat atau misalkan persyaratan yang belum terlampaui. Nah jadi misalkan syarat-syaratnya satu harus komplit dulu. Nah kedua mungkin kalau misalkan masih ada kendala bisa langsung saja ke perizinan. Jadi apa yang kurangnya? Biasanya itu ada yang kurang dari perizinan itu, misalkan apa surat atau misalkan apanya gitu bisa jadi kurang lengkap. Gitu. Jadi Ibu Dini di Cimahi silahkan langsung saja datang Bu ke perizinan. Perizinan dan nanti barangkali akan dijelaskan akan dijelaskan di sana. Nah nanti kalau misalkan susah banget bisa juga misalkan nanti akan saya bantu juga misalkan kalau misalkan ini nanti berhubung supaya perizinan itu bisa bisa jadi gitu. Tapi biasanya kalau perizinan agak lama itu ada hal-hal yang belum selesai biasanya. Gitu ya. Jadi persyaratan yang belum terlampaui, misalkan belum terkumpulkan karena perizinan itu kan dilihat dulu ini izinnya apa, terus konstruksinya bagaimana. Nah gitu seperti itu. Ibu Dini mudah-mudahan sudah terpuaskan lewat tadi ya Ibu Sri Hendarsi, dan kita kembali ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja ini banyak warga mengeluhkan layanan administrasi seperti KTP, KK atau perizinan. Ini masih berhubungan dengan perizinan ya. Apa langkah Komisi 1 dalam mendorong perbaikan layanan tersebut? Mangga, silakan. Mengeluh layanan ya. Iya, mengeluh layanan administrasi. Ya. Nah, untuk langkah pelayanan administrasi itu memang di sana satu langkah konkretnya yaitu memverifikasi keluhan warga ya. Terus memanggil OPD terkait atau seperti di Dukcapil atau DPM PTSP untuk meminta penjelasan dan solusi bagaimana supaya pelayanan itu bisa cepat. Nah, itu. Terus mendorong penyederhanaan prosedur dan layanan online. Jadi supaya tadi kayak yang tadi Bu ini ya, online itu susah. Nah, itu mungkin nanti untuk saya juga akan diajukan ke sana supaya layanan online itu bisa betul-betul memuaskan daripada masyarakat. Nah itu sekali. Terus yang terakhirnya itu melakukan pengawasan berkala untuk memantau perbaikan. Nah misalkan perbaikan yang tadi online kenapa sih agak lama, apa yang ini apakah mungkin dari internetnya ataukah mungkin apa. Nah nanti mungkin akan saya inikan juga ke depannya. Ibu, ini nih bagaimana Komisi 1 mengawal penerapan digitalisasi pelayanan publik di Kota Cimahi? Mangga, silakan dijawab. Nah, untuk pelayanan digitalisasi, pengawalan digitalisasi dilakukan melalui evaluasi infrastruktur ya, terus integrasi layanan, keamanan data, pelatihan sumber daya manusia, dan dorongan inovasi digital. Ya, jadi itu seperti itu. Dan bagaimana strategi Komisi 1 untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran oleh perangkat daerah? Mangga Ibu. Untuk transparansi ya. Memastikan transparansi penggunaan anggaran oleh perangkat daerah. Untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran oleh perangkat daerah itu strateginya adalah pengawasan aktif dengan menganalisis laporan keuangan OPD secara mendalam. Nah, yang kedua melakukan pemeriksaan langsung pada kegiatan
yang beranggaran besar. Oke. Misalkan untuk anggaran besar itu untuk anggaran apa saja. Nah, poin-poinnya apa? Nah, nanti kita lihat di sana. Nah, yang ketiganya meminta keterangan dan justifikasi untuk pengeluaran yang tidak wajar. Kalau misalkan ada keluar dari itu ya. Nah, terus yang keempatan bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah. Oke. Nah, kalau misalnya sejauh sekarang ini gitu ya, sejauh mana nih masyarakat bisa terlibat atau memberikan masukan kepada Komisi 1 terkait kebijakan pemerintahan? Mangga. Tentang ini ya. Ini masyarakat untuk masyarakat tuh bisa terlibat atau memberikan masukan kepada Komisi 1 terkait kebijakan pemerintahan. Mangga. Untuk kebijakan pemerintahan, masyarakat itu bisa terlibat melalui reses, terus forum publik, bisa juga aduan online, media sosial, dan kunjungan langsung ke DPRD. Jadi kalau langsung ke DPRD mungkin ya nantilah bisa misalkan reses diajukan apa misalkan keluhannya ini ada rumah roboh ataupun jalan setapak yang rusak. Nah, itu bisa lewat daripada reses itu pengajuan untuk ke nantinya ke Pokir. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Hendarsi dengan sejelas-jelasnya ya. Dan nanti kita akan kembali lagi tentunya untuk Anda yang mau bertanya masih ada beberapa menit lagi untuk kita bersama-sama sampai dengan jam 11. Nanti kita buka WA interaktifnya di 085161280929 setelah yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio. Tak kuduga dari Ruth Sahanaya membawa kita ke 50 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Sudah menjelang siang ya. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di 92,9 FM Mix Radio. Kita masih ngobrol dengan Ibu Sri Hendarsi SPD. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Ngobrolin seputar peran Komisi 1 dalam tata kelola pemerintahan daerah. Yang masih mau bertanya boleh nanti ke 085161280929. Ibu, kita lanjutkan lagi ya Bu. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Komisi 1 dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan? Mangga. Untuk tantangan terbesar ini meningkatkan ya tata kelola pemerintah, yaitu tantangannya terbesar yaitu mengubah pola pikir atau mindset mindset aparatur dari birokratis menjadi pelayanan. Terus keterbatasan anggaran untuk modernisasi dan fragmentasi data serta sistem antar OPD yang menghambat integrasi pelayanan. Itu jadi tantangannya ya Bu, tantangan terbesar yang dihadapi Komisi 1 dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Nah, kalau kebijakan atau inovasi apa nih yang sedang atau akan didorong oleh Komisi 1 untuk memperbaiki birokrasi dan juga pelayanan publik? Nah, untuk pelayanan publik pada saat ini yaitu kami mendorong penyelesaian layanan online satu portal untuk semua perizinan. Nah, keduanya penerapan sistem reward and punishment bagi OPD berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Nah, yang ketiganya percepatan integrasi data dasar kependudukan dengan semua OPD. Nah, ini sekarang kita kembali lagi ke WA nih Bu. Ini masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Ada WA yang sudah masuk di 0851612809 dari Vira. Ini dalam proses penyusunan Perda, masyarakat katanya bisa ikut memberi masukan melalui uji publik. Tapi kok banyak warga merasa tidak pernah tahu jadwal uji publik itu. Apa Komisi 1 DPRD bisa memastikan bahwa mekanisme aspirasi ini benar-benar inklusif, khususnya untuk kelompok rentan seperti difabel dan juga warga yang tidak melek digital? Siap ya. Untuk uji perda ya itu ya. Nah, itu bisa juga nanti di masyarakat itu memang ada juga ya nanti
di waktu-waktu tertentu juga, misalkan penyusunan perda, nah nanti baru misalkan dimasukkan, nah baru kita nanti di sana diolah gitu, apakah perda itu bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Oke, tadi siapa ya Mbak? Siapa ya? Saya lupa malah nanti ya. Yang top itu ya. Ya, ini ada Dika sebentar. Ini dari Vira ya. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Dan ini ada dari Dika nih Bu. Selamat pagi katanya Ibu. Saya dengerin Mix Radio kebetulan sambil nunggu jadwal kelas di kampus. Izin bertanya Bu, menyoal transparansi informasi publik wajib berdasarkan Undang-Undang KIP, namun masih banyak dokumen pemerintah yang tidak bisa diakses oleh publik. Nah, pertanyaannya apa strategi Komisi 1 memastikan setiap OPD memberikan keterbukaan informasi tanpa harus selalu menunggu permohonan masyarakat? Mangga. Siap untuk Dedika ya. Nah, untuk apa tadi tuh dokumen ya. Untuk dokumen itu memang ada dokumen yang bisa diakses keluar, tapi ada juga dokumen yang khusus. Jadi kita di sana juga tidak semua dokumen harus semuanya dipublikasikan. Jadi ada beberapa dokumen juga yang tidak dipublikasikan. Nah, itu seperti itu. Buat Mas Dika ya, mudah-mudahan sudah masuk sekarang ke kampusnya. Tadi lagi nunggu katanya nunggu jadwal kampus. Yang terakhir nih Bu, pertanyaannya dari Ibu Siti di Margaluyu. Assalamualaikum Ibu Sri, jika ada keluhan warga terhadap pelayanan publik misalnya tidak dilayani dengan baik oleh ASN, bagaimana mekanisme Komisi 1 menindaklanjuti pengawasan selain hanya melakukan rapat dengan OPD terkait? Untuk pelayanan yang kurang, misalkan pelayanannya dalam misalkan pelayanan KTP ataupun misalkan pelayanan kurang, nah nanti saya juga akan akan menanyakan supaya pelayanan itu betul-betul bisa masyarakat telayani dengan baik. Jadi betul-betul nanti akan karena kita kan suka ketemu ya OPD dengan misalkan bagian pembuatan KTP, perizinan, nanti kita bisa didiskusikan supaya bisa ke masyarakatnya itu bisa cepat ya pelayanannya itu. Kan kadang-kadang masyarakat itu kalau pelayanan itu ingin cepat gitu. Kalau misalkan beli gorengan jadi ya. Nah, padahal itu harus melalui beberapa proses. Jadi masyarakat nanti akan tentunya ditindak ya. Ini sebagai masukan ya. Masukan bagi saya, nanti saya akan tanyakan supaya nanti pelayanannya akan lebih baik lagi. Nah, pelayanannya seperti apa misalnya yang kurang baiknya ya? Yang mudah-mudahan semuanya saya harap sekarang udah mulai baik ya. Kalau misalkan pelayanan itu, pelayanan KTP, perizinan udah bagus gitu ya. Ini sebagai penutup nih Bu ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Apa pesan Komisi 1 untuk masyarakat Kota Cimahi terkait pentingnya peran bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik? Mangga, silakan. Nah, untuk pesan untuk pesan saya di sini untuk Kota Cimahi yaitu pemerintah yang baik yaitu adalah tanggung jawab bersama. Kita mempunyai tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk aktif mengawasi, memberikan kritik yang membangun dan masukan untuk kemajuan kota kita. Mari kita wujudkan Cimahi yang lebih baik dengan gotong royong antara warga dan pemerintah. Nah, satu lagi sebagai penutup tentunya ini apa harapan Komisi 1 terhadap pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas tata kelola ke depan? Harapan kami yaitu Komisi 1 pemerintah Kota Cimahi dapat lebih proaktif, inovatif dan responsif
Komitmen kuat dari pimpinan OVD untuk memperbaiki pelayanan, penyederhanaan birokrasi dan membangun sistem yang transparan sangat dibutuhkan. Oke. Kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah kota adalah kunci membawa Cimahi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Sri Hendarsi SPD sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi. Seperti waktu kita sudah mepet dan harus berakhir sampai di sini saja.